Kita di Kesultanan Banten, juga di Kesultanan Cirebon, memiliki 3 manuskrip. Antara satu manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lainnya berbeda silsilahnya. Satu manuskrip menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah melalui jalur Musa Al-Kazim. Manuskrip yang kedua, menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah melalui jalur Al-Hasani Al-Jailani. Manuskrip yang ketiga, bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah dari jalur Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, sama dengan para habaib di Indonesia ini. Dan untuk jalur yang terakhir ini, secara ilmiah, nasab yang munqati', nasab yang terputus, bisa dikatakan nasabun maudhu'un, bisa disebut nasabun dha'ifun jiddan, bisa juga disebut nasabun batilun ghairu sahihin. Sangat sulit secara ilmiah untuk dikatakan bahwa mereka adalah merupakan zuriyah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan yang lainnya, satu data ini terbantahkan. Masih ada 2 manuskrip tua yang menyatakan bahwa mereka adalah merupakan zuriyat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab Sunan Gunung Jati kepada Rasulullah adalah mukhtalafun fihi baina salasi riwayatin, yaitu riwayat manuskrip Cirebon yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah merupakan turunan Musa Al-Kazim. Manuskrip yang kedua yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah merupakan turunan daripada Al-Hasani Al-Jailani. Jadi kalau umpamanya satu silsilah ini telah diteliti bahwa ini gagal secara ilmiah, maka masih ada 30 tambah 30%, 60% lebih bisa dinyatakan bahwa para wali songo ini adalah sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita saksikan beredar di YouTube klarifikasi dari peneliti nasabnya Sunan Gunung Jati, ya, dan mungkin wali songo yang lain, ya, tapi ini fokus kepada Sunan Gunung Jati, Sayyid Syarif Naufal, atau kalau nggak salah begitu, ya, Anda sudah menyaksikan klarifikasinya bahwasanya ternyata nasab Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Kazim juga salah. Jadi di benda kerep itu keputusan yang disepakati adalah nasab Sunan Gunung Jati bukan ke Ba'alawi. Dan yang terbaru, nasab Sunan Gunung Jati juga ternyata bukan ke Musa Al-Kazim. Sekarang mari kita terapkan kalkulator nasab ala Kiai Haji Imaduddin. Yang entah dari mana rumusnya menjadi begitu. Jadi kalau kita berangkat dari titik awal, berarti pada awalnya itu nasab Sunan Gunung Jati ini 100% sambung ke Rasulullah dengan 3 jalur. Artinya 3 versi, 3 riwayat kalau bahasanya Kiai Haji Imaduddin. Dimana kenapa saya sebut 100%? Karena ketika satu digagalkan, Kiai Haji Imaduddin mengatakan masih ada 60% lebih atau 66%. Ini logika, Pak, ya. Saya tidak sedang bicara merosting, menghujat atau apa. Ini cuma saya pertegas bagaimana pola berpikirnya Kiai Haji Imaduddin. Saya tidak menyampaikan opini saya. Simak pelan-pelan, ya. Jadi ketika hilang satu oleh Kiai Haji Imaduddin dianggap masih ada 66%, berarti kalau yang satunya tidak hilang, totalnya kan 100%. Kan dari situ berpijatnya. Saya kira kamu tidak sepakat dengan Ba'alawi, kamu tidak sepakat dengan tesis Kiai Haji Imaduddin, tetap sepakat dalam hal ini. Kenapa? Karena kalau 3 hal, satu hilang, dianggap tersisa 66%, berarti itu 3 hal dibaginya rata, masing-masing 33,3%. Jadi
hilang sepertiga, masih sisa 2/3, kan begitu. Jadi pasca Kiai Haji Imaduddin meneliti dan membatalkan nasabnya Ba'alawi, bahwa Ubaidillah itu sangat sulit untuk dibuktikan secara ilmiah, ya, bahkan itu masuknya kepada nasab batil, nasab do'if, jiddan, nasab maudhu, mungkoti, hilang lah. Tetapi Kiai Haji Imaduddin masih merasa, oh ini tidak mengancam nasabnya Sunan Gunung Jati, karena nasabnya Sunan Gunung Jati masih ada 2 jalur lagi. Jadi cuman gugur 1 jalur. Sekarang 1 jalur gugur lagi. Berarti mau tidak mau, kalau hitungannya konsisten, berarti sisa 33%. Itu maksudnya kan semakin terancam namanya. Ayo, kamu masih tidak setuju? Ya. Ini kan berpikir logis. Ya entah, kalau kamu tidak terima dengan ini, berarti kamu tidak terima dengan kalkulasi nasabnya Kiai Haji Imaduddin atau kalkulatornya, kan begitu. Saya menyampaikan sesuatu itu selalu saya pertimbangkan. Sebisa mungkin ini tidak cacat logika gitu. Kalau 3 jalur ditumbangkan 1, dianggap masih besar kemungkinannya karena masih tersisa 66%. Kalau ditumbangkan lagi, berarti kan sisanya diambil sepertiga lagi. Karena di awal sudah sepakat porsinya itu sama 3-3-nya. Itu konsekuensi dari mengatakan gugur 1, sisa 66%. Ini konsekuensi logis dari pembicaraan namanya. Mestinya cara menghitungnya itu begini ya. Kalau misalnya ada 3 jalur dan tidak bisa dipastikan mana yang benar, anggap 3 jalur itu kekuatannya seimbang. Berarti kemungkinan Sunan Gunung Jati sebagai dzurriyyah Rasulullah itu hanyalah 33%. Kenapa? Karena dari 3 jalur itu tidak mungkin yang benar itu lebih dari 1. Sehingga kalau ada 3, berarti kekuatan kebenarannya itu adalah 33%. Ada di antara yang 3 itu. Jangan lalu diakumulasi 100%. Ketika hilang 1 tinggal 66%. Itu aneh. Sama dengan beginilah ya. Kan kita tahu ada 3 mangkok gitu ya, ditutup. Salah satunya itu ada yang ada biji kacangnya. Ketika kamu suruh milih, kan biji kacangnya itu tidak mungkin ada di 3-3-nya, karena hanya ada di 1 itu. Maka kamu untuk mencapai biji kacang itu, kamu itu hanya 30% kemampuannya untuk bisa mencapai itu. Karena kamu hanya memilih 1, tidak bisa memilih semua. Di mana kita sudah sepakat bahwa 3-3-nya itu masing-masing 33% nilai kebenarannya. Kalau kita anggap seimbang, begitu ya. Lalu ketika pilihannya tersisa 2, rumusnya kan tetap totalnya 100. Berarti masing-masing 50%. Artinya apa? Kamu pilih yang manapun itu kemungkinan benarnya adalah 50%. Ketika tinggal 1, maka itu sudah 100%. Artinya pilihan kamu sudah pasti benar. Kenapa? Karena yang benar kan hanya 1. Pilihannya cuma 1. Ya, begitu. Tetapi ini tidak otomatis seperti ini sebetulnya. Karena bisa jadi nanti dilacak ada nasab jalurnya lain. Kalau misalnya ada lagi temuan lain, maka berarti cara menghitungnya dari awal. Berarti ada 4 jalur. Ya, 4 jalur berarti masing-masing 25%. Dikurangi 1 tinggal 3 berarti masing-masing 33%. Dikurangi lagi 1 masing-masing 50%. Dikurangi lagi 1 masing-masing. Kalau sudah dikurangi 1 habis ya, tinggal 1 ya. Begitu dan seterusnya. Itu cara menghitung ya. Makanya selalu saya bilang, justru semakin sedikit atau bahkan yang jalur nasabnya hanya 1 itu lebih kuat. Ya, logika fikih, logika apapun juga begitu. Apa-apa yang mukhtalaf, ada ihtimal, itu mesti lebih lemah daripada apa-apa yang mujma' atau muttafaq. Nas Al-Quran atau nas hadis yang sifatnya qat'iyud dilalah, artinya itu secara
makna hanya ada satu interpretasi itu lebih kuat daripada yang donniyud dilalah di mana ada beberapa kemungkinan makna. Sehingga dari sini lahirlah madhab-madhab berbeda-beda pendapat. Ya, misalnya sholat zuhur, tidak ada madhab manapun yang berbeda pendapat tentang jumlah rakaatnya, pasti 4. Itu namanya qot'i. Ya, mujma' sudah itu. Tapi misal hukum membaca tasyahud akhir, membaca tahiyatnya itu ya, bukan duduknya, itu beda-beda. Ada yang bilang rukun, ada yang bilang sunnahnya saja, yang penting duduk. Jadi prinsipnya kalau satu berarti qot'i, kalau lebih dari satu berarti ihtimal, namanya itu zonni, gitu ya. Tapi nanti kamu bilangnya, loh Bu Alawi itu kan walaupun satu jalur kan ditolak, itu kan sudah tidak bicara seperti yang saya jelaskan ini. Ini kalau kita sudah anggap meyakini ini dzurriyyah Nabi gitu. Cuma jalurnya yang muncul ada beberapa kan begitu. Samalah dengan fikih. Kita meyakini ini ada satu yang benar, tapi istinbat ulama kok berbeda-beda. Maka kamu ikut yang manapun. Ya, karena memang kenyataannya berbeda-beda. Itu juga lebih lemah daripada yang tidak ada ikhtilaf ulama. Seperti najis, ada mukhtalafun fihi, ada mujma'un alaihi. Kalau dalam kaidah itu, kalau yang mujma' itu wajib diingkari. Artinya apa? Kalau ada orang menentang ijma' itu mesti dia salah, harus dilawan. Tapi kalau yang ditentang adalah mukhtalaf, maka tidak boleh diingkari. Karena bisa jadi dia punya dalil. Misalnya ada orang mengatakan wudhu itu tidak wajib baca basmalah, yaitu kita biarkan. Beda dengan kalau orang bilang wudhu itu tidak wajib membasuh muka, itu kita hajar. Karena yang ditentang itu yang paling kuat, yang mujma'. Sementara kalau yang ditentang hanya hukum membaca basmalah, yaitu kan mukhtalaf saja, nggak boleh ditentang. Begitu ya. Ini biar kamu tahu bahwa yang berbeda-beda itu lebih lemah daripada yang satu, gitu ya. Ya mungkin kalau dicari lagi ketemu lagi nanti jalur yang lain. Seperti yang tadi ngitungnya. Kayaknya yang tidak akan berubah itu satu aja kalau yang saya lihat. Yaitu tesisnya Ki Haji Imaduddin ini tetap dianggap sebagai kebenaran. Dan mungkin Ki Haji Imaduddin juga nggak akan berubah ya. Sampai hari kiamat kalau kata Gus Fuad ya. Tetap batal gitu ya. Jadi nggak bisa wudhu lagi ini nasab ini ya kayaknya. Nasabnya Mbak Alawi. Ini bagi mereka ini kayaknya... kalau talak itu mungkin kalau talak bain saja, talak 3 itu masih bisa kembali sebetulnya asal ada muhalil. Ini kayaknya talak mati ya. Talak mati itu ya gimana mau kembali, orang sudah meninggal gitu. Allahumma hadina hadasabil.